Hai, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun pemirsa berada. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, literatur review kami mengenai penerapan cloud computing dalam pengelolaan data pendidikan berbasis digital. Diskusi ini dilakukan oleh 3 anggota. Yang pertama itu adalah Maria, yang kedua adalah saya sendiri, Gabriela, lalu ada Yusuf. Sebelum memasuki inti pembahasan kali ini, akan dijabarkan terlebih dahulu poin-poinnya nih yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah latar belakang tersendiri dari cloud computing dan pengelolaan data di pendidikan. Lalu ada rumusan masalahnya, memasuki tujuannya, lalu ada efisiensi dan keunggulan oleh cloud computing. Lalu ada tantangan dan strategi yang harus dilakukan nih. Lalu ada privacy, data, dan regulasi mengenai penggunaan cloud computing. Lalu kesimpulannya dan terakhir adalah saran. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari literatur review kelompok kami. Transformasi digital di sektor pendidikan kini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif institusi. Pengelolaan data pendidikan, mulai dari rekam jejak akademik siswa hingga materi pembelajaran digital, telah mengalami lonjakan volume yang signifikan. Oleh karena itu, institusi pendidikan dituntut untuk mengelola data tersebut real time dan mendukung data konvensional yang masih berbasis on-premise seringkali menjadi penghambat karena infrastruktur yang kaku, biaya pemeliharaan yang tinggi, dan aksesibilitas yang terbatas pada jaringan lokal. Oleh karena itu, solusi cloud computing menawarkan solusi yang menawarkan skalabilitas, fleksibilitas infrastruktur tanpa investasi hardware masif, dan akses real time. Dari latar belakang yang telah disebutkan, kami merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana peran cloud computing dapat meningkatkan efisiensi dan keunggulan dalam pengelolaan data pendidikan. Yang kedua, apa saja tantangan utama baik secara teknis, manajerial, maupun regulasi dalam mengadopsi cloud computing di sektor pendidikan dan bagaimana strategi penanggulangan efektif yang dapat diterapkan. Dan yang terakhir, bagaimana evaluasi terhadap cloud computing dalam menjamin keamanan privasi dan kepatuhan regulasi data pendidikan. Untuk itu tujuannya ada literatur review ini. Yang pertama adalah untuk menganalisis peningkatan efisiensi dan keunggulan yang dihasilkan dari implementasi cloud computing dalam pengelolaan data pendidikan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tantangan utama baik secara teknis, manajerial, dan regulasi dalam mengadopsi cloud computing di sektor pendidikan serta merumuskan strategi penanggulangan yang efektif. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi peran cloud computing dalam menjamin keamanan privasi dan kepatuhan regulasi data pendidikan. Untuk poin yang pertama yaitu efisiensi dan keunggulan dari cloud computing. Cloud computing sendiri telah terbukti berhasil untuk meningkatkan efisiensi dalam mengelola data pendidikan. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama adalah penelitian oleh Adi Chandra dan kawan-kawan pada tahun 2025. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi cloud computing di Institut Teknologi dan Bisnis Bina Adinata Bulukumba telah memiliki efek positif signifikan terhadap pengelolaan data informasi pendidikan.
Lalu terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Abidah pada tahun 2020 yang juga menunjukkan hasil yang serupa. Dalam penelitian ini juga telah disebutkan bahwa teknologi cloud computing dapat mengurangi biaya operasional berupa biaya pengadaan server dan perawatan server. Dan penelitian lain yang dilakukan oleh Mulyawan Nugraha pada tahun dan Hendy Rohimat pada tahun 2025 yang menyimpulkan bahwa penerapan cloud computing telah memberikan hasil nyata terhadap efisiensi proses administrasi sekolah di SMA Islam Terpadu Cordova, terutama pada waktu pengelolaan data. Hasil menunjukkan waktu yang dihemat adalah sebesar 60% dalam proses rekapitulasi data siswa dan nilai akademik pada akhir semester dibandingkan dengan proses rekapitulasi data siswa secara manual. Dari penelitian-penelitian tersebut juga disebutkan bahwa penggunaan cloud computing pada institusi pendidikan perlu disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kesiapan infrastruktur terutama pada daerah yang belum memiliki akses internet yang baik. Dalam proses adopsi cloud computing tentunya ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh institusi. Yang pertama adalah resistensi organisasi. Nah, enggannya staf atau karyawan untuk berpindah dari sistem lama atau legacy system merupakan salah satu tantangan yang perlu dihadapi. Tanpa adanya kerjasama dari staf, adopsi cloud computing akan lebih sulit dilakukan. Sehingga untuk itu institusi dapat memberikan pelatihan dan bantuan mengenai sistem cloud computing, edukasi mengenai manfaat dan keuntungan menggunakan sistem cloud, serta dilibatkan dalam proses perencanaannya. Selanjutnya adalah proses migrasi data itu sendiri. Mengingat kompleksitas data institusi pendidikan, maka perlu perencanaan yang matang dalam proses migrasi data ke sistem cloud. Jika pembangunan sistem yang baru membutuhkan waktu dan biaya yang besar, maka opsi yang dapat diambil adalah dengan menyewa atau membeli sistem dari pihak ketiga. Selanjutnya adalah kontrol akses. Nah, kontrol akses seperti autentikasi, identifikasi, dan otorisasi termasuk aspek yang krusial dalam cloud computing. Oleh karena itu, institusi pendidikan rentan terhadap akses tidak sah, sehingga diperlukan strategi untuk menghindari kejadian ini. Salah satu beberapa solusi yang bisa digunakan adalah dengan teknologi VPN, Next Generation Firewalls, dan Privilege Access Management yang disediakan oleh penyedia layanan cloud. Dan yang terakhir ada keamanan jaringan. Masalah peretasan jaringan seperti man in the middle, DOS, dan phishing perlu diwaspadai. Metode keamanan jaringan yang kuat seperti transport layer security dan secure socket layer tentunya sangat diperlukan. Selain itu, hak akses yang dapat diaudit, aturan firewall router yang sesuai, dan protokol keamanan lainnya perlu diterapkan untuk meningkatkan keamanan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai evaluasinya nih. Setelah melakukan penerapan dan adopsi cloud computing di sektor pendidikan, perlu adanya evaluasi mengenai keamanan dan privasi data serta regulasinya. Ini ada beberapa dimensi utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah faktor adopsi organisasi dan lingkungan regulasi. Dalam institusi pendidikan, penerapan cloud computing sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan, privasi, dan integritas data. Keberhasilan kepatuhan regulasi dan adopsi teknologi di institusi pendidikan sangat bergantung pada dukungan manajemen puncak. Karena manajemen ini sendiri bertanggung jawab untuk mengalokasikan SDM dan finansial untuk mengadopsi teknologi keamanan baru. Lalu ada pembahasan mengenai mekanisme teknis, algoritma enkripsi, dan keamanan berlapis. Ini merupakan algoritma keamanan konvensional
maksudnya algoritma keamanan konvensional seperti AES, DES, dan RSA itu memiliki keterbatasan dalam efisiensi waktu dan keamanan. Ada terobosan baru dari yang dilakukan oleh Sumitra R dan Prameswari dalam penelitiannya ini mengusulkan penggunaan mekanisme keamanan tingkat lanjut. Contohnya itu seperti mengusulkan terobosan baru algoritma hybrid matrix hash key. Lalu ada algoritma anonymous multifunction shuffling. Dan yang terakhir adalah mekanisme triple security. HMHK ini menggabungkan konsep AES dengan algoritma pertukaran kunci dinamis dan manipulasi matriks. Ini tujuannya adalah meningkatkan ukuran blok data hingga 2048 bit untuk memberikan keamanan tingkat tinggi yang sulit ditembus. Nah, sementara kalau algoritma anonymous multifunction shuffling itu sangat efektif karena dia mampu memilih metode enkripsi secara dinamis dan acak dari berbagai opsi. Contohnya seperti yang RSA, Blowfish, dan AES. Saat mengenkripsi data sehingga menyulitkan upaya peretasan. Karena pola enkripsi yang terus berubah-ubah, tidak hanya menggunakan satu kunci. Lalu bagaimana dengan mekanisme triple security? Untuk data pendidikan yang bernilai tinggi pastinya dan rentan oleh pemalsuan seperti transkrip nilai atau ijazah digital. Nah, pendekatan ini, triple security ini mengintegrasikan kriptografi tanda tangan digital yang menggunakan algoritma SHA-512. Ini dalam penelitian Kumar tahun 2015. Dievaluasi mampu menyembunyikan keberadaan data rahasia di dalam media lain agar tidak menarik perhatian penyerang. Mekanisme yang awalnya dikembangkan untuk keamanan transaksi keuangan, tapi ini juga relevan untuk diadaptasi validitas dokumen akademik. Lalu yang terakhir adalah strategi mitigasi risikonya. Dari evaluasi keamanan privasi itu juga harus mencakup risiko yang muncul dari integrasi perangkat Internet of Things atau IoT dalam ekosistem cloud, pendidikan yang rentan terhadap pembajakan dan serangan ransomware. Nah, ini ada beberapa usulan dari penelitian Surya tahun 2016. Itu yang poin pertama adalah pembaruan perangkat lunak secara berkala. Nah, pengguna dan institusi itu harus memastikan adanya pembaruan perangkat lunak otomatis untuk menambal celah keamanan dan mencegah akses yang tidak sah. Lalu, pemisahan jaringan atau secondary network. Nah, ini direkomendasikan untuk menggunakan jaringan sekunder khusus. Bertujuan untuk memisahkan perangkat pintar dari jaringan utama yang membuat data sensitif, sehingga dapat memblokir akses publik ke informasi rahasia dan mencegah sistem dikendalikan oleh penyusup. Lalu, manajemen kata sandi yang ketat. Mengingat resiko dari peretasan itu sendiri, setiap perangkat IoT itu harus memiliki kata sandi yang unik dan kuat, serta menghindari penggunaan fitur universal plug and play yang dapat dieksploitasi untuk membobol jaringan lokal. Dan yang terakhir adalah deteksi perangkat liar. Lingkungan pendidikan sangat terbuka dan rentan terhadap pemasangan perangkat IoT liar atau rogue device. Nah, yang tidak sah ini pada jaringan. Evaluasi keamanan harus mencakup pemindaian jaringan secara berkala untuk mendeteksi perangkat tak dikenal yang dapat mencegah komunikasi data sensitif atau menjadi pintu masuk serangan cyber. Berdasarkan poin-poin yang sudah dibahas tadi, berikut merupakan kesimpulan yang diperoleh. Yang pertama adalah penerapan cloud computing terbukti meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan aksesibilitas informasi akademik. Yang kedua, cloud computing mampu mempercepat administrasi, menghemat biaya operasional, dan meningkatkan keamanan penyimpanan. Yang ketiga, keberhasilan adopsi cloud computing sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, dan dukungan manajemen. Dan yang terakhir,
Tantangan keamanan dan migrasi dapat diatasi dengan pelatihan, perencanaan terstruktur, dan keamanan berlapis. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, kami memberikan beberapa saran. Yang pertama, bagi institusi pendidikan, dapat memberikan pelatihan khusus kepada staf administrasi agar staf dapat memahami teknologi cloud computing secara maksimal sehingga proses pengelolaan data dapat berjalan dengan lebih optimal. Dan selanjutnya bagi developer cloud, kami menyarankan untuk melibatkan staf di setiap bagian dalam proses perencanaan sistem untuk memastikan kebutuhan operasional pengguna dapat terpenuhi dengan tepat. Sekiranya itu saja pemaparan dari kami. Semoga pemaparan hasil diskusi kami bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Kami sangat terbuka atas kritikan maupun saran yang diberikan. Karena itu, tunggu apa lagi? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe akun ini untuk mendapatkan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih. Bye. See you.